Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sebanyak 16,3 juta ton sampah makanan yang dihasilkan Indonesia pada tahun 2022. Atau itu berarti sebanyak 60 kg per orang per tahun membuang makanan, baik sampah dari rumah tangga ataupun non-rumah tangga. Dan data dari PBB bahkan pada tahun 2021 mengeluarkan informasi bahwa per orang per tahun membuang sampah makanan sebanyak rata-rata 74 kg. Tentu saja jumlah tersebut adalah jumlah yang fantastis dan mengenaskan. Karena masih banyak orang di dalam dunia ini, bahkan di Indonesia, yang mengalami kekurangan makanan. Bahkan kekurangan gizi karena kurangnya stok makanan yang mereka konsumsi. Dan bukan hanya berbicara tentang orang-orang yang berada di pelosok-pelosok desa, namun juga orang-orang yang berada di kota-kota, bahkan di kota besar. Masih banyak mereka yang kesulitan untuk memperoleh makanan. Sementara ada begitu banyak sampah makanan yang terbuang. Kenapa bisa banyak sampah makanan yang terbuang? Tentu ada banyak faktor. Proses distribusi yang kurang baik, penyimpanan yang tidak berlangsung lama, dan bahkan juga tingkat konsumtif dari orang-orang yang membeli atau bahkan mengolah makanan. Kita bisa bayangkan mungkin dengan keadaan rumah tangga atau rumah kita masing-masing. Berapa banyak sampah yang terbuang, baik itu dari makanan yang sisa karena berlebih kita masak atau beli, atau makanan yang tidak kita suka dan kita membuangnya, atau juga karena makanan yang tidak tersimpan dengan baik. Atau mungkin kadang-kadang kita belanja banyak bahan makanan, masuk ke kulkas, sampai expire, berakhir. Jujur, saya juga kadang-kadang demikian. Namun, kita perlu belajar, mengupayakan, dan bahkan menghentikan hal seperti itu. Kita perlu belajar bersama-sama. Di dalam Alkitab terdapat cerita tentang bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa berada di padang gurun dan mereka merasa kurang makan. Setelah mengeluh-ngeluh kepada Tuhan, maka lalu Tuhan mengirimkan burung gagak kepada mereka. Bahkan mengirimkan roti mana setiap hari dan sampai 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun sampai tanah perjanjian, mana surgawi turun bagi mereka. Yang menjadi unik di dalam peristiwa turunnya mana, bagi saya bukan hanya menjadi tanda bukti bahwa Tuhan memelihara selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel, hari demi hari diberi makan oleh Tuhan dengan mana dari surga. Tetapi juga pemberian roti mana itu adalah sebuah cara untuk terdidik, menghargai makanan yang diberikan, tidak menjadi rakus dan tidak menjadi berlebihan dengan apa yang semestinya didapat. Di dalam Alkitab, Keluaran 16 ayat 15 dan 16 mengatakan, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Dan kita mengetahui mengenai mana yang Tuhan berikan itu,
setiap hari turun kecuali hari Sabat. Hari Sabat tidak ada kegiatan untuk bekerja. Maka pada hari Jumat mana turun 2 kali lipat. Dan ajaibnya, ketika umat mengambil berlebih-lebihan mana tersebut, maka mana tersebut tidak bertahan sampai esok harinya menjadi berulat dan busuk. Karena setiap hari Tuhan sudah menyediakan mana yang baru untuk mereka peroleh dan ambil. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ketika kita mengucapkan doa Bapa kami, kita katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan semoga doa itu kita imani dan kita berlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi orang yang mencukupkan diri dengan makanan kita. Membeli dengan cukup, memasak dengan cukup, dan menikmati makanan dengan cukup. Semoga kita bisa bersama-sama berusaha untuk mengurangi sampah makanan terbuang begitu saja. Di dalam berbagai perencanaan kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini ke depan, maka ketahanan pangan menjadi satu tantangan bagi kita. Mari kita biasakan diri kita menghargai makanan yang Tuhan berikan kepada kita dan secukupnya kita nikmati. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami. Ampuni kami Tuhan ketika terkadang kami membuang-buang makanan, dan ajar kami untuk menghargai makanan yang Kau berikan dan bersedia berbagi dengan orang-orang lain. Biarlah kami lebih bijaksana lagi membeli, memasak, dan menikmati makanan yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa juga ya Tuhan buat industri makanan, pangan, dan kuliner yang ada di negeri ini, agar juga dapat dikelola dengan baik, bijaksana, sehingga meningkatkan daya tahan pangan yang lebih baik ke depannya. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang kelaparan, mereka yang kekurangan makan dan bahkan kekurangan gizi. Tuhan, biarlah kiranya ada banyak tangan-tangan yang terulur untuk saling bertolong-tolongan, dan kami dapat juga saling menguatkan dan percaya Engkau adalah sumber kecukupan bagi kami. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini bagi umat-Mu yang bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan studi, dengan berbagai rencana-rencana kehidupan ke depan, dengan juga berbagai kondisi yang sedang dijalani di tengah-tengah keluarga maupun sakit yang ada. Kami berdoa untuk Ibu Angel, kami berdoa untuk Ibu Kesia Nathanael, kami berdoa untuk Bu Oktarina, untuk Ibu Dewi, di dalam semua tahap-tahap proses pemulihan, pengobatan, bahkan operasi yang dijalani, kiranya semua ada dalam tangan penyertaan-Mu. Bersama Bu Damayanti, kami bersyukur untuk pemulihan dan kesehatan yang membaik dari waktu ke waktu, dan biarlah tersembuhkanlah Bu Damayanti, Kau jamah dia. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-Mu di dalam menyambut masa Raya Paskah ini, dalam semua persiapan, biarlah kami menghayati keselamatan yang Engkau berikan. Kami berdoa juga untuk rencana peneguhan penatua pada tanggal 26 Maret nanti. Kiranya mereka yang berkomitmen untuk melayani sebagai pemimpin gereja-Mu, dan mereka yang menyelesaikan pelayanan, menjalani segalanya dengan komitmen dan sukacita bahwa Engkau adalah Tuhan Sang Kepala Gereja yang layak untuk kami layani. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami di hari ini dengan semua hal yang kami jalani. Kiranya Engkau terus juga menuntun kami. Saat kami beristirahat, biarlah kami beristirahat dalam ketenangan. Dan ketika kami bangun esok hari, kami bangun dengan
kekuatan dan sukacita yang baru. Kami membawa doa kami kepadamu di saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyambut malam ini. Tuhan memberkati.